Cuplikan hasil pertandingan Union Berlin versus Real Madrid. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why? Toni Kroos memuji playmaker Real Madrid yang sedang tampil bagus. Musim sepak bola panjang dan melelahkan. Para pemain bekerja keras selama berbulan-bulan tanpa henti dan hanya ada sedikit ruang untuk melakukan kesalahan karena kalender tidak menunjukkan waktu istirahat dan tidak memberikan ruang untuk istirahat. Oleh karena itu mudah untuk melihat mengapa kekuatan bangku cadangan sangat penting untuk kesuksesan tim manapun karena mereka tidak hanya melindungi bintang yang cedera tetapi juga membantu rotasi reguler. Berbicara kepada media awal pekan ini, via Madrid Zone, bintang lini tengah veteran Real Madrid Toni Kroos menjelaskan pentingnya pemain cadangan mencontohkan Brahim Diaz. Brahim hampir tidak mendapat menit bermain di 2 bulan pertama musim ini dan sekarang tiba-tiba dia bermain begitu banyak. Jadi normalnya Anda akan berkata, tentu saja dia tidak punya ritme, tapi lihat dia bermain sangat bagus. Dia menyampaikan hasilnya. Ujarnya seraya menegaskan kebugaran pertandingan hanyalah mitos. Dia kemudian menambahkan bahwa dia tidak terkejut dengan daftar panjang cedera yang dialami Los Blancos dengan mengatakan, daftar panjang cedera di Real Madrid, entah bagaimana hal itu tidak mengejutkan saya. Itu adalah konsekuensi logis dari terlalu banyak pertandingan dan penjadwalan yang buruk, katanya. Dengan para pemain muda menjadi pusat perhatian di Real Madrid, para veteran termasuk Toni Kroos dan Luka Modric kini menata peran yang berbeda. Pemain pinjaman Barcelona memimpikan kepindahan ke Real Madrid. Jurnalis Thomas Roncero secara sensasional mengklaim bahwa penyerang Barcelona Joao Felix selalu bermimpi bermain untuk Real Madrid dan satu-satunya alasan mengapa ia bergabung dengan Atletico Madrid adalah untuk tinggal di dekat Santiago Bernabeu. Setelah musim yang sensasional bersama Benfica selama musim 2018-2019, Felix bergabung dengan Atletico Madrid dalam kesepakatan senilai lebih dari 120 juta euro. Namun pemain internasional Portugal itu tidak pernah benar-benar mampu memenuhi ekspektasi tersebut sehingga mendorongnya untuk pindah ke Barcelona dengan status pinjaman pada musim panas lalu. Felix menikmati performa bagus di tim utama Barcelona dan meskipun ada saat-saat inkonsistensi, dia tetap menjadi pemain kunci dalam skuad. Baru-baru ini pemain berusia 24 tahun itu menjadi pencetak gol melawan klub induknya saat Barcelona mengalahkan Atletico 1-0 di kandang. Menariknya, Roncero mengklaim selebrasinya sama sekali tidak ditunjukkan kepada Atletico Madrid, sebaliknya ia ingin menarik perhatian Presiden Real Madrid Florentino Perez. Pemain Portugal itu melihat bagaimana Jude Bellingham merayakan golnya melawan Barcelona di Montjuic dan dia melakukan hal yang sama untuk menarik perhatian Perez. Impian Joao Felix adalah bermain untuk Real Madrid. Dia mengatakan kepada George Mendes, tinggalkan saya di dekat Bernabeu. Itu sebabnya dia membawanya ke Atletico Madrid. Sang pemain sudah ditunggu Real Madrid, namun Los Blancos belum juga memanggilnya. Makanya dia mengajukan tuntutan dalam selebrasinya melawan Atleti untuk menarik perhatian Real Madrid, kata Roncero. Real Madrid dapat merekrut kembali mantan beknya hanya dengan 8 juta euro.
Miguel Gutierrez telah membuat kemajuan besar di Girona musim ini. Yang cukup menarik, bek kiri berusia 22 tahun ini adalah mantan pemain tim utama Real Madrid Castilla yang meninggalkan Los Blancos pada Agustus 2022 untuk mencari kesempatan bermain di tim utama secara reguler. Hingga hari ini, Real Madrid telah mendiskusikan kemungkinan untuk merekrut kembali mantan talenta tersebut dari Carlos Forjanes, telah melaporkan melalui AS bahwa mereka dapat memperolehnya dengan biaya yang relatif rendah. Sang jurnalis menulis bahwa tim asal ibu kota Spanyol itu bisa mengontraknya hanya dengan 8 juta euro saja, meski klausul pelepasannya adalah 40 juta euro. Saat Gutierrez meninggalkan Madrid menuju Girona, Real Madrid tidak kehilangan kendali penuh atas masa depannya. Selama transfer, Real Madrid berdiri teguh dan berhasil mendapatkan pendekatan transfer preferensial mereka yang serupa dengan kesepakatan Fran Garcia. Bagi Gutierrez, mereka memilih untuk menjual hanya 50% hak olahraganya dengan harga berkisar antara 4 juta euro hingga 5 juta euro, sekaligus memastikan opsi pembelian kembali dengan harga yang wajar. Jika Real Madrid memutuskan untuk mendapatkan kembali bek sayap muda tersebut, biaya transfernya hanya sebesar 8 juta euro. Namun, untuk klub lain secara global, klausul pelepasannya jauh lebih mahal, ditetapkan 5 kali lipat dari jumlah tersebut, khususnya 40 juta euro. Menariknya, potensi pengaktifan klausul ini memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Madrid oleh Girona. Kylian Mbappe telah memilih Real Madrid tetapi harus berkomitmen pada bulan Januari. Jurnalis Thomas Gonzalez Martin telah menegaskan melalui El Debate bahwa penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe telah memilih Real Madrid meskipun syarat transfernya bergantung pada fakta bahwa ia harus mengkonfirmasi keputusannya pada bulan Januari. Sang jurnalis menambahkan bahwa pemain Prancis itu harus menyelesaikan penandatanganan kontraknya dengan Real Madrid pada bulan Januari, namun potensi hambatannya mungkin terletak pada tertundanya pengambilan keputusan oleh orang tuanya. Saat ini, status sang penyerang di pasar agak menurun dengan Erling Haaland, Vinicius Jr, dan Jude Bellingham kini mengunggulinya dan kini menurut pengacaranya resolusi optimalnya adalah pindah ke Real Madrid. Penasihat Mbappe dengan tegas menegaskan bahwa jika ada perwakilan profesional yang membimbing karirnya, dia saat ini akan menjadi bagian dari Real Madrid dan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan PSG. Namun ibunya, Faisal Amari turun tangan dan mengambil peran sebagai wakilnya dan terus bermain di PSG, sebuah keputusan yang kini dipandang sebagai kesalahan besar. Mbappe, meski enggan mengakuinya secara terbuka, menyesali pilihan khusus tersebut dalam lintasan karirnya. Kini sang pemain sudah menyadari bahwa takdirnya ada di Real Madrid dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim, jendela untuk menentukan masa depannya terbuka pada bulan Januari. Namun langkah tegas harus diambil pada bulan yang penting ini, jika tidak Real Madrid akan aktif mengejar Haaland sebagai alternatif. Sitting